Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait alur resmi pendaftaran P3K Guru tahun 2021, di mana informasi ini berisi cara daftar akun, kemudian cara pemilihan formasi, selanjutnya yaitu seleksi administrasi, berikutnya yaitu ketentuan seleksi kompetensi. Alur seleksi P3K Guru ini berlaku untuk tes tahap 1, 2, dan 3. Jadi calon pelamar guru honorer wajib tahu dan memahami informasi ini agar nantinya tidak terjadi kesalahan alur dalam pendaftaran seleksi P3K Guru. Informasi ini resmi dari Badan Kepegawaian Negara. Baik, kita mulai informasinya. Jadi BKN atau Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan alur resmi seleksi P3K Guru. Di sini ada beberapa alur seleksi P3K Guru yang harus dipahami dan harus diketahui oleh calon pelamar, khususnya guru honorer. Alur pertama yaitu daftar akun. Dalam pendaftaran akun ini, pelamar harus mengakses portal SSCASN di situs sscasn.bkn.go.id. Jadi situs atau portal untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2021 hanya satu, yaitu sscasn.bkn.go.id. Selanjutnya, setelah berhasil masuk ke portal SSCASN, calon pelamar membuat akun SSCASN. Berikutnya, setelah akun SSCASN berhasil dibuat, kemudian login kembali ke akun SSCASN yang telah dibuat, dan selanjutnya melengkapi biodata dan unggah swafoto. Berikutnya, untuk alur yang kedua yaitu daftar formasi atau memilih formasi. Pada daftar formasi ini, calon pelamar memilih jenis seleksi yang disediakan. Selanjutnya yaitu memilih formasi jika kolom formasi kosong. Di sini terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, formasi sudah terisi secara otomatis. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika formasi belum terisi, maka diharapkan untuk memilih formasi. Berikutnya, lengkapi data Dapodik dan atau THK2 serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong, maka lengkapi form pada link yang tersedia. Di sini juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, data pendidikan itu sudah terisi, dan jika data pendidikan belum terisi, maka diharapkan untuk melengkapi form yang telah tersedia. Berikutnya yaitu mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu cek resume dan akhiri pendaftaran. Langkah berikutnya yaitu mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Selanjutnya ke alur yang ketiga yaitu seleksi administrasi. Di sini dijelaskan bahwa dalam seleksi administrasi, panitia akan memverifikasi data pelamar. Selanjutnya, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi setelah melakukan verifikasi. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Jadi jika pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi setelah diverifikasi oleh panitia, maka pelamar diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi administrasi. Selanjutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah. Berikutnya, pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis, kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Jadi setelah dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan pertama, maka pelamar diharapkan melakukan cetak kartu ujian. Berikutnya alur yang keempat yaitu seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan pertama. Di sini dijelaskan bahwa pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Selanjutnya, setelah selesai pelaksanaan ujian seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan pertama, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan pertama. Berikutnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Jadi pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama ini, jika pelamar dinyatakan tidak lulus dan keberatan dengan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama, maka diberikan kesempatan untuk menyanggah.
tetapi sanggahan yang diberikan harus dilengkapi dengan bukti yang kuat. Berikutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Setelah selesai diverifikasi oleh panitia hasil sanggahannya, maka panitia mengumumkan hasil sanggahan tersebut. Kemudian, pengumuman itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Berikutnya, pelamar yang dinyatakan lulus untuk seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan pemberkasan. Berikutnya alur yang kelima, yaitu seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan kedua. Di sini dijelaskan, pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis pertama dan pelamar yang termasuk peserta seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan kedua memilih formasi. Berikutnya, pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Berikutnya, pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Berikutnya, panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Jadi sama tadi dengan seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan pertama, pada kesempatan kedua ini juga diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan kedua. Berikutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah dan pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus untuk seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melakukan pemberkasan. Berikutnya alur yang keenam, yaitu seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan ketiga. Di sini dijelaskan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan kedua memilih formasi. Selanjutnya, pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan ketiga. Selanjutnya, panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan ketiga. Setelah itu, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Selanjutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah dan pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga melakukan pemberkasan. Berikutnya alur yang ketujuh, yaitu optimalisasi formasi. Di sini diberikan catatan jika kebutuhan formasi belum terpenuhi. Dan di sini dijelaskan panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Nah, selanjutnya panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Jadi setelah diadakan perankingan nilai pelamar terhadap formasi tertentu yang belum terpenuhi, maka panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah kembali hasil optimalisasi formasi tersebut. Berikutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah dan pengumuman ini juga bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus optimalisasi formasi melakukan pemberkasan. Jadi demikian alur pendaftaran untuk seleksi P3K Guru. Jadi diharapkan agar guru honorer sebagai calon pendaftar atau calon pelamar seleksi P3K Guru harus betul-betul memahami alur tersebut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.